Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya sudah berada di depan gerbang pesantren Daya Al-Azhar. Seperti apa sebenarnya kegiatan menyerahkan santri kepada Tengku Guru? Ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI.net. Pagi hari ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Pondok Pesantren Daya Terpadu Al-Azhar, Payajeget, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, pada pagi hari ini kita nantinya akan mengikuti prosesi penyerahan santri ke Tengku Guru. Dan ini sudah dilakukan di pesantren ini, dan kita ingin melihat seperti apa cuplikannya. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih murmur kita ucapkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu menguasai yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat turun batang ruang berkuliah sangat mulia ini. Selanjutnya berlebihan selawat dan salam Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si muslimah kita hari kali hari selapang hari zaman jahiliyah perjuangan Islam yang seluruh kecerasan pada saat itu. Si kami hormati punah marojo kampung Payajeget, punah mainom, punah mapukul, rakyat punah upakat kampung Payajeget. Si kami hormati wabil khusus pimpinan pesantren Al-Azhar Tengku Abu Khairul Basari SPDI. Si kami hormati para ustadz ustazah Dewan Guru, yaitu pesantren Al-Azhar Kampung Payajeget. Baiklah isin, kami dipercaya untuk mewakili hari wali santri dalam rangka penyerahan santriwan santriwati hari Jumatul untuk Guru, yang mana dalam penyerahan ini ada sekurang ini urung-urung kita maklumi, mungkin ada selebih urung-urung kita maklumi. Isin kami menyawahan sepatah dua patah dalam acara ini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan santriwan santriwati hari Jumatul untuk Guru. Hari doan santunani perang pangkal acara tadi syukur ngelakudul kami wali situ cabang menang cabang ranting menang ranting singgung kipere rengkap bilang mususun bilang berara sintari mari. Tengku Guru si kami hormati Sresik turun kuno markotinga era hari regel turun ku entah, hari entah turun ku munyang, hari munyang turun ku datang, hari datang turun ku awan, hari awan turun ku ama, hari ama turun, hari ama baru ku sawah ku gitu busilu. Simut kita turun, muncat surat, mulabang ku papan. Tengku Guru si kami mengenai hari awal berani sikatan serah-serah
Sedangkan hari itu uran-uran opat ganjil dina genap. Si kerut kin inung si jernih kin pembasuh. Bentar kata oleh itu. Oyang mana hari itu dina biaya serah kata. Tuku guru si kami hormati. Lahir buah hati si jantung rasanya. Pertama iturunanin. Si kedua ikatan. Si ketiga diserah namai guru karena menuntut ilmu wayang sejarah besar perintah wan agama Islam. Tuku guru si kami pemuliai karena lu seserlori bilangan sejarah ketika sebisa karena doa maka isu kena betulinan kami nahan jurahan buah hati si jantung rasanya kami ini untuk guru. Bukan ilmu siaga tentu guru menjadi bekal hari dunia sawah ke akhirat bakal. Tunggu guru si kami hormati. Syarat yakin penuh kuat, syarat tenang penuh kami mengingat. Kami nahan penuhkan itu guru. Berarti ikut iman pinang hari si tampuk si tampuk. Belum luar sarabada mayang hari serudang kakur kacu kumalawang konyel hari dan wayang serigan Biringan salah hamlah ringgit dengan gedung bertolong tali putar tiga berbesi simu tunjuk langit batang simu tunjuk biar tegap dendengin untuk celala bunyi si porak tujuh itu si bisa tawarni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami selaku penuju seluruh titik ke anak manusia hitam sebagai perwakilan dari BWD sawah ini datang waktu itu kembali. Alhamdulillah kepada Allah ini menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi fadala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi bil ulumi wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul mulkul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu zawil kiram. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fi ayatin ukhra sanasi bacan ni Tuntuku Abdurrahman selaku pembaca kalam ilahi, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, yakni Allah, apabila dikasih tahu kepada untuk berlapang-lapanglah dalam satu majelis ilmu, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan untukmu.
Wa idza qila suzu yang Allah apabila kau ingin berdiri jualan anak untuk berdoa fal suzu maka lapanglah berdirilah ya Allahu alladziina amanu minkum niscaya nanti Allah akan mengangkat minkum antara kamu orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Untuk orang yang berilmu beberapa derajat di bawah Allah. Puji dan syukur marilah berhubung senantiasa kita sawahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita Iwan yang jeruk ketika seluruh bahagia ini bahwa itu murmurnya Allah Subhanahu wa taala tentu kesehatan terutama kelapangan nikmat iman dan Islam sehingga anak hidup berjalan dari beberapa bulan bahkan kubur ini beberapa lalu insyaallah lulus seluruh ini insyaallah alhamdulillah dapat dilaksanakan mudah-mudahan tiada halangan berguru kemudian dengan selawat dan salam urung-urung kita sawah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, para ulama, baik-baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin yang sudah muktabar kedua-duanya. Kemudian penghormatan kami pertama sekali adalah menuju sinusukan sifat mumpuni dunia, kemudian alhamdulillah hadir juga sebelum ini sebagai sekretariat rekan kompol Tiger, kemudian tokoh masyarakat selaku tutup ulang tahun kami Awan Nana Amal Rumide yaitu dengan yang itu, kemudian yang menghormati kami setinggi-tinggi wa'alim ulama atau guru di kami, kemudian yaitu Bapak Kepala Sumatera Padu Al-Azhar seluruh menghadiri acara tersebut ini beserta seluruh Dewan Guru, kemudian Kepala Institut Terpadu Al-Azhar seluruh juga hadir bersama Dewan sekalian, kemudian para asatidz dan asatidzah, ustaz-ustaz, para asatidz, kemudian anak-anak kami yaitu santri atau santriwati Dayat Terpadu Al-Azhar yang notabene adalah sebagai murid di Lembong. Kemudian teristimewa yaitu penghormatan kami Wa Maulumino pihak yang itu sebagai wali santri baru yang hari ini lulus alhamdulillah kesempatan urut ditesin lagu-lagu ngerempak lagu lebih susun lagu-lagu yaitu Iwan Rojot niat si kita laksanakan Iwan lulus seluruh. Tak perlu kami salahkan titik-titik bahwa pesantren Al-Azhar ini yaitu ini berusia lebih kurang walaupun 8 tahun. Iwan usia yang sangat singkat dan ini tentu kami sangat mengharapkan sekali dukungan, terutama sekali yaitu dukungan daripada seluruh rakyat masyarakat kampung Aceh Tengah benar meriah untuk luas, bahkan ada beberapa kabupaten sekitar lagu Nagan Raya dan sebagainya yang percayakan anak untuk itu di Indonesia. Kemudian selanjutnya dukungan daripada pemerintah baik itu legislatif maupun eksekutif. Terutama sekali kami juga dukungan daripada undang-undang tertentu yang ditemui kampung Belvedere adalah sebagai tempat bernaungi yaitu lembaga pendidikan daya yakni Pondok Pesantren Terpadu Al-Azhar.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, nantinya kita juga akan berbicara terkait dengan penyerahan santri kepada Tengku Guru ke pesantren Al-Azhar ini bersama sejumlah narasumber yang sudah kami persiapkan tentunya. Yang pertama ada pimpinan Pondok Pesantren Daya Terpadu Al-Azhar Payajeget, ada Tengku Khairul Basari SPDI MA, kemudian juga nanti ada perwakilan dari wali santri, ada Bapak Agus Oga, dan juga kita akan memintai sedikit tanggapan terkait dengan penyerahan santri kepada Tengku Guru. Ada Bapak Petua dari Kampung Pejeget ataupun Payajeget, Bapak Darwin, dan kemudian kita ingin juga membahas terkait dengan seperti apa sebenarnya kronologi dari kegiatan penyerahan santri kepada Tengku Guru. Nanti kita juga akan berbincang dengan Humas Pondok Pesantren Daya Terpadu Al-Azhar, ada Tengku Ridwan Bintang, serta seperti apa sebenarnya proses pengajarannya. Itu nanti kita juga akan berbincang dengan Kepala SMA Daya Terpadu Al-Azhar, ada Bapak Tengku Suryadi, dan Kepala SMP Daya Terpadu Al-Azhar, Miss Riani SPD. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah berada di halaman pesantren Al-Azhar dan kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya tradisi santri menyerahkan santri diserahkan kepada Tengku Guru. Nah, kita lihat di sana saat ini ada sejumlah pimpinan pondok pesantrennya Al-Azhar yang saat ini tengah melihat prosesi ujian dari anak-anak ini. Kita langsung saja bergabung dengan pimpinan pondok pesantren Daya Terpadu Al-Azhar. Ada Bapak Khairul Basari yang saat ini sedang ada di luar. Kita ikuti mereka. Oke Bapak, mungkin sedikit dijelaskan terkait dengan kan di daya kita ini sedang dilaksanakan penyerahan santri kepada Tengku Guru. Nah, ini seperti apa sebenarnya, sudah sejak kapan dilaksanakan kegiatan ini? Alhamdulillah Pak, ini kebetulan kita sendiri sebagai pimpinan Pondok Pesantren Daya Terpadu Al-Azhar. Tradisi penyerahan kepada Tengku Guru ini sebenarnya ini baru tahun ini kita laksanakan setelah berdirinya daya kita ini 8 tahun yang lalu. Nah, ini mungkin dipicu oleh semangat daripada para tenaga pendidik dan antusias masyarakat yang alhamdulillah begitu luar biasa mempercayakan anak didiknya ke tempat kita. Kemudian menanggapi hal ini kami berpikir ya untuk menjadikan satu momen penyerahan dengan tujuan tentunya dengan acara penyerahan ini pertama kita kembali kepada tradisi dari nenek moyang kita, datu moyang kita lah kalau bahasa di sini. Kita ikuti tradisi itu supaya tidak hilang. Kemudian tradisi itu sepertinya kami amati melekat dengan syarat dengan syariat. Jadi oleh karena itu kami mencoba untuk lebih baik ke depannya. Apa salahnya kita coba ini yang tradisi kita. Kemudian dengan adanya penyerahan ini kita melihat di satu sisi ini penuh berkah. Artinya wali santri menyerahkan secara totalitas kepada kami sebagai tenaga pendidik di sini, dan kami juga merasa memang betul-betul punya rasa tanggung jawab yang luar biasa dengan adanya acara penyerahan kepada Tengku Guru ini. Itu kira-kira begitulah ini yang kita adakan dalam acara penyerahan Tengku Guru ini. Ini kan kalau kita lihat dari cuplikan video yang memang sudah ada, yang sudah disiarkan oleh daya ini sendiri, itu kan ada sedikit arahan ya yang disampaikan oleh Tengku gitu ya terkait dengan penyerahan santri itu ke Tengku Guru. Nah, itu apa-apa saja ini kan dalam berbahasa Gayo ya itu Tengku. Betul, ya. betul. Mungkin bisa disampaikan apa sih yang terkandung dalam arahan yang Tengku sampaikan itu? Iya, baik. Sebenarnya dalam momen penyerahan kepada Tengku Guru ini memang dalam tradisi, dalam adat itu ada sesuatu yang dipersiapkan.
Nah, umpamanya ada beras padi kalau bahasa di sini, ada kain kan, kemudian ada pentawaran lah kalau bahasa di sini, penyejuk lah istilahnya kan. Itu mungkin nanti bisa lebih rinci, nanti dijelaskan sama petua, bisa nanti sama wali santri, atau lebih rincinya boleh nanti dijelaskan. Baik Tengku, mungkin terakhir ini tentang harapannya dengan adanya prosesi adat penyerahan santri ke Tengku Guru ataupun ke pesantren ini, harapannya seperti apa ini? Ya tentunya harapan ke depan kami dari pihak pondok pesantren, artinya sebenarnya keberkahan satu ilmu itu harus ada keeratan hubungan emosional antara kami selaku pendidik di daerah ini dengan orang tua santri. Ketika hubungan ini sudah menyatu, insya Allah luar biasa efeknya nanti. Keberkahan ilmu yang kami berikan kepada santri-santri kita ini tentunya akan lebih berkah ke depannya. Inilah tentunya harapan diadakan acara tersebut. Ya. Baik, terima kasih Tengku ini atas waktunya bersama RRI. Ya, terima kasih kembali. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi perbincangan singkat kita bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Daya Al Azhar, ada Bapak Tengku Khairul Basari. Saat lagi kita akan berbincang dengan perwakilan dari wali santri, yaitu ada Bapak Agus Oga yang kemarin juga sudah sempat menyerahkan anaknya kepada pihak pesantren. Kita temui saja langsung beliau karena ada di samping kita saat ini. Baik, selamat pagi Tengku. Selamat pagi. Oke, Tengku, sedikit ini mungkin kita berbincang terkait dengan prosesi penyerahan santri kepada pihak pesantren. Nah, ini seperti apa sebenarnya prosesi yang memang telah dilaksanakan itu? Kan kalau kita lihat dalam video-video yang sudah diambil oleh pihak pesantren ini kan ada istilahnya bahasa Gayo gitu ya. Nah, dalam bahasa Gayo itu apa sih yang termakna ataupun terkandung kata-katanya nih? Yang secara intinya kami ini menyerahkan anak kami untuk dididik mencari ilmu dunia dan akhirat. Nah, secara apanya kami ini selaku orang tua kandung, yang pertama sudah diberikan rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu berupa anak. Yang mana yang pertama kami turun mandi setelah di sini, yaitu disembelihkan nikahnya. Yang kedua dikitankan. Yang ketiga itulah maknanya diserahkan ke Tengku Guru untuk mencari ilmu dunia akhirat. Salah satunya di agama Islam mencari ilmu wajib. Nah, inilah makanya kami serahkan secara ikhlas ke Tengku Guru untuk mencari ilmu, untuk mencari bekal ilmu dunia akhirat. Inilah. Oke. Jadi itu prosesnya kemarin tuh kita duduk di depan hadapan Tengku Guru, kemudian menyampaikan harapan kita kepada Tengku Guru atau kepada pihak pesantren gitu ya. Iya. Ada butir-butir yang disediakan di situ, apa ada maknanya gitu ya? Salah satu itulah penyuapan satu persatu ke santri, memberikan istilahnya pulut kuning kalau istilah di sini. Nah, jadi ini kami secara ikhlas menyerahkan anak kami untuk dididik. Ini kami antusias sekali, dan kami selaku wali santri meneteskan air mata karena Tengku Ustadz dan Ustazah secara ikhlas menyuapkan pulut kuning ini satu persatu ke anak kami. Jadi ini ketika sudah diberikan kepada pihak pesantren untuk kemudian dilakukan pembinaan, pengajaran, pendidikan, harapan dari Bapak nih selaku orang tua dari santri itu sendiri ke depannya seperti apa sih? Ya, mudah-mudahan anak kami bisa dibekali ilmu dunia, ilmu akhirat. Mudah-mudahan bisa meneruskan yang mana menyiarkan agama Islam terutama sekali, dan bisa mengayomi keluarga dalam segi agama Islam.
terus ya. Ya. Oke, baik. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, ini ada perwakilan dari orang tua santri yang memang mengaku berharap sekali dengan adanya kegiatan penyerahan santri kepada Tengku Guru ataupun pada pesantren, berharap agar nantinya bisa menjadi anak yang baik gitu ya, memiliki akhlak yang baik dan soleh. Seperti itu ya penyampaian dari Bapak Agus yang merupakan orang tua dari salah satu santri yang ada di pesantren Al-Azhar ini. Baik, kita juga saat ini sudah ada di samping saya yang merupakan ketua dari Desa Pejeget, ada Bapak Darwin yang juga tentunya sangat antusias sekali ketika menyaksikan prosesi adat ini ya, penyerahan santri kepada pesantren, dan tentunya banyak harapan yang disematkan oleh Bapak Darwin terkait dengan adanya kegiatan adat ini. Selamat pagi Pak Darwin. Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya untuk kesempatan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol juga nih terkait dengan prosesi penyerahan santri kepada pesantren. Nah, seperti apa kalau Bapak melihat prosesi adat ini? Terima kasih banyak. Kira-kira menurut pandangan kami dari desa, proses penyerahan dari wali murid ke pesantren, kami menganggap itu adalah yang sangat positif. Karena yang pertama, ini adalah merupakan adat istiadat yang selama ini terselubung, dan alhamdulillah perdana dibangkitkan atau ditumbuh kembangkan kembali oleh pesantren Al-Azhar, dan kami sangat berharap ini semoga terus ditingkatkan dan dibudayakan dari sini ke depan dalam setiap acara-acara keagamaan dan hari-hari besar Islam. Yang kemudian daripada itu barangkali Bapak gambarkan sedikit tentang makna dan kandungan daripada isi yang diserahkan kemarin. Yang pertama, di situ ada beras. Beras ini merupakan sumber ilmu yang tidak akan pernah putus di setiap rumah. Yang kemudian ada berbentuk pulut warna kuning. Pulut ini juga merupakan tersirat doa. Bagaimana kira-kira lengketnya pulut, begitulah kira-kira lengketnya ilmu yang diberikan oleh tenaga pengajar kepada anak didiknya, sekaligus disuapkan ke mulut santri. Itu adalah kira-kira ilmu yang disuapkan ke santri itu semoga melekat. Kemudian daripada itu ada sehelai kain putih. Kain putih ini bermakna seolah-olah jika mati pun anak ini, maka inilah kain kafannya Tengku. Itu bahasanya. Sama ini dikafankan Tengku. Kami sudah ikhlas. Setelah itu ada lagi itu semacam alat tepung tawar. Ada batang teguh, ada dedengin, ada calala dan lain-lain. Alat tepung tawar selengkapnya. Itu merupakan tawar ini berasal dari supaya suci. Sucikanlah anak-anak kami dari segala noda dan dosa. Bersihkan dan tawar, kan begitu. Maka di situ ada batang teguh. Teguh ini supaya kuat, supaya istiqamah sebagaimana teguhnya. Kemudian ada dedengin supaya dingin suasana dan dingin dalam rangka menerima proses belajar mengajar. Kemudian mewakili sekaligus alhamdulillah ada Amarujo, khusus masyarakat Pejeget sangat antusias dengan acara yang dilaksanakan kemarin. Namun demikian kami akan memberikan masukan-masukan kepada Daya supaya kira-kira kekurangan dalam acara kemarin tentunya ke depan akan kita revisi, kita lengkapi sebagaimana seperti sedia kala. Sedikit lagi barangkali saya tambahkan, di acara kemarin siogianya dilaksanakan dengan meriah, dengan gembira dan penuh tawa, tapi malah sebaliknya. Kemarin terjadi dengan cukup terharu, semua menangis. Semua, termasuk saya sendiri, bapaknya. Kenapa menangis? Karena begitulah kira-kira.
beratnya adat yang dilaksanakan oleh nenek moyang dalam rangka penyerahan. Karena alhamdulillah di pesantren Al-Azhar ini ada 2 sumber ilmu yang sebagaimana disampaikan oleh para tengku, jika ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, jika ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu, jika ingin bahagia di kedua-duanya harus dengan ilmu. Dan di sini kedua-dua sumber ilmu alhamdulillah ada. Ilmu dunia ada SMP dan MAN, sedangkan ilmu akhirat ada pesantren dan daya. Jadi harapan saya sekali lagi, semoga proses belajar mengajar di pesantren Al-Azhar ini berjalan sebagaimana kita harapkan, dan harapan selanjutnya supaya generasi atau anak-anak didik ini dapat mensiarkan kepada publik apa yang baik dan hak dan yang benar yang telah dia proses di meja pendidikan ini. Barangkali demikian sekilas menyangkut itu. Pak Darwin, ini kan di wilayah desa kita, ini kan selain Al-Azhar ataupun selain pondok pesantren ini kan juga ada sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah ini kalau Pak Darwin melihat seperti apa mereka ketika menerima siswa baru, kemudian prosesi adat seperti ini apa juga dilakukan di lembaga pendidikan lainnya selain Al-Azhar? Kira-kira kalau pandangan dari lembaga pendidikan lain, saya kira dia pun memotivator adanya pesantren ini menerima. Malah kemarin kelebihan kapasitas yang mendaftar 450, yang mampu ditampung oleh daya 200 karena kapasitas. Kemudian lirikan dari pendidikan formal baik SD, SMP yang ada di lingkungan Paya Jagat, saya berharap dan saya yakin dia melihat positif atas pelaksanaan kemarin, atas adanya pelaksanaan proses belajar mengajar di sini. Dan alhamdulillah di Al-Azhar ini kurikulum pendidikan juga dari Dinas Pendidikan, tidak lari dari situ, tetap melaksanakan sebagaimana kurikulum pendidikan. Hanya saja barangkali sedikit saya anggap terluka enggak, tetapi kita berharap mereka juga termotivasi bagaimana pesantren dapat merekrut murid-murid dari luar kabupaten, dari jauh-jauh. Kenapa MIN dan SD itu? Saya berharap mereka mampu berimbang dalam rangka proses belajar mengajar sebagaimana yang metode diterapkan di daya. Oke, berarti harapannya kepada sekolah-sekolah lain, apakah harus melaksanakan agar budaya kita tidak hilang ya? Ini harus bagaimana mereka ini? Harapan kita sekolah formal juga mengikuti pelaksanaan adat istiadat yang telah membudaya khusus di Provinsi Aceh, lebih khusus di Tanah Gayo. Karena semua pendidikan, maaf dan sebelumnya bahwa Aceh itu dari beberapa butiran otonomi khusus, salah satunya di bidang pendidikan. Itu Aceh ada garis-garis tersendiri dalam rangka melaksanakan memacu motivator pendidikan supaya berjalan sebagaimana diharapkan oleh. Apalagi alhamdulillah pada saat ini pemerintah telah membuka pintu lebar kepada pesantren dan daya dalam rangka baik penerimaan ANS, TNI dan Polri lebih diprioritaskan kepada pesantren. Tentu saja di situ pemerintah juga mengharapkan artinya pengembangan yang keluaran dari pesantren untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan di dalam masa menjabat. Barangkali itu. Oke. Pak Darwin mungkin bisa disampaikan juga ke pendengar dan pemirsa RRI Net dengan adanya kegiatan adat santri diserahkan kepada pesantren. Kira-kira seperti apa harus kita menjaga adat masyarakat Gayo, masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah ini? Untuk menjaga, karena sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa adat itu adalah merupakan pagar daripada agama. Dalam rangka melaksanakan pagar agama ini ada 4 yang tidak bisa dilalui.
dalam arti kata ada beberapa sumang. Pertama sumang penglihatan, sumang perjalanan, sumang kedudukan, dan sumang pekerjaan. Ini tentu saja sumang-sumang penglihatan ini apabila kita berjalan bukan dengan muhrim dianggap sumang. Duduk kira-kira apabila ada orang tua kita di situ, kita duduknya agak cangkong-cangkong dan berdiri, itu pun dianggap sumang. Itu hal yang terkecil dalam rangka menguatkan adat istiadat. Setelah itu cara berpakaian, cara bicara, cara jalan, ini kita kembalikan sebagaimana adat supaya pagar daripada agama ini betul-betul berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Darwin. Ya, sama-sama. Semoga memotivasi ya pendengar maupun pemirsa RRI Net untuk menjaga budaya ataupun adat istiadat yang ada di Indonesia. Baik, kita juga akan berbincang sedikit dengan Bapak Iskandar yang merupakan Amereje ataupun Kepala Desa Payajeget. Pak Iskandar, selamat pagi. Ya, Pak Iskandar, ini kan ada tradisi ataupun kebudayaan ya yang dilaksanakan di pesantren Al-Azhar ini, yaitu budaya santri ini diantarkan ke pesantren, dan ada harapan memang yang disampaikan oleh orang tua ke pihak pesantren, di mana nantinya anak yang dititipkan ini dapat diajar dengan baik. Bapak selaku pemilik kekuasaan di desa Payajeget ini, harapannya seperti apa ini, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kami selaku Amereje di Kampung Payajeget ini merasa terima kasih atas berdirinya pesantren Al-Azhar yang ada di kampung kami ini, di mana selama ini anak-anak kami mungkin dari saudara-saudara orang tua sini anaknya selalu di luar daerah untuk membawa anaknya untuk di bidang pendidikan agama ataupun pesantren daerahnya. Dengan adanya pesantren yang ada di kampung kita ini, kami sangat bersyukur sekali anak-anak kita walaupun dari kecamatan lain bisa ditampung di pesantren Al-Azhar ini. Maka itu kami berharap sekali pesantren ini dapat maju dan maju terus, dan masalah adat istiadatnya kemarin tuh waktu penyerahan daripada wali santri itu kami sangat terharu sekali. Ini pun kami tidak bisa mengucapkan kata-kata selain kami hanya merenungkan dan hampir menangis kami menerima dan daripada wali santri menyerahkan anaknya ke Tengku Guru, karena pada zaman dahulu kami selaku anak, orang tua kami menyerahkan kepada Tengku Guru. Dengan penyerahan itu sebetul-betulnya diserahkannya menjadi anak daripada Tengku itu sendiri. Maka dengan acara kemarin kami sangat berharap sekali mungkin kedepannya dapat kita laksanakan yang lebih. Mungkin kadang kemarin itu baru pertama sekali kita mengadakan itu karena agak canggung kadang. Nanti kita minta pengarahan dari petu atau masyarakat kampung ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Kita berkompromi kayak mana caranya nanti ke depannya kita nanti bermusyawarah dan kita adakan supaya jangan acara nanti kobong ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nanti ke depannya supaya lebih besar lagi, dan kita harap dukungan daripada semua masyarakat ataupun wali santri dan masyarakat yang ada di sini mendukung acara tersebut. Artinya memang harus dipertahankan gitu ya? Iya, karena itu sudah leluhur kita menyerahkannya sebegitu. Makanya di situ diadakan adalah sepulutnya, adalah berasnya. Itu tanda-tandanya bahwa itu yang kita berikan bukan sekedar kita taruh apa yang terus pulutnya, padinya, berasnya. Itu sebuah simbol daripada yang dikatakan Pak Ketua tadi. Maka semoga anak kita ke depannya dapat menerima dan lengket ilmu yang diajarkan oleh guru ataupun tengku-tengkunya yang di sini, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa, untuk negaranya di Indonesia. Terima kasih Pak Arja. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi
senada dengan apa yang disampaikan oleh wali murid ataupun juga Bapak yang kita tuakan, Bapak Petua Pejagat ini, bahasanya Reja mengharapkan kegiatan ini memang terus berlanjut dan tetap dipertahankan karena memang ini adalah warisan dari para leluhur masyarakat di dataran tinggi Tonagayo. Dengan adanya penitipan prosesi adat, penitipan santri kepada pesantren ini, diharapkan nantinya anaknya akan menjadi anak yang soleha dan tentunya berbakti kepada bangsa dan negara. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita juga saat ini sudah bersama dengan kepala sekolah yang ada di Al-Azhar ini, yaitu ada Bapak Suryadi yang merupakan Kepala SMA Daya Terpadu Al-Azhar, dan juga ada Ibu Misriani yang merupakan Kepala SMP Terpadu Al-Azhar. Tentu kita ingin mengetahui sesuai dengan harapan dari orang tuanya, di mana orang tua dari wali murid yang menitipkan santrinya di sini berharap agar kedepannya mereka dapat menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan juga berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah, seperti apa sebenarnya prosesi pengajaran di pesantren ini? Kita bersama Bapak Suryadi terlebih dahulu. Seperti apa ini tanggapannya? Seperti apa Pak proses pengajaran yang diberikan kepada siswa-siswa kita ini? Umumnya hari ini di sekolah kan itu, sekolah hari ini pendekatannya supaya artinya orang tua, harapan orang tua kan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kami hari ini mendekatkan anak ini di sekolah terutama dengan bimbingan Al-Quran. Terus kalau seumpama karakter siswa itu seperti apa kita melakukan pendekatan? Pendekatannya tentunya dalam hal penanganan masalah ya. Kalau penanganan masalah kami biasanya interview, artinya apa namanya, dengan menanyai semua keluhan-keluhannya terlebih dahulu, baru kita tuntaskan segala masalahnya. Tidak kita ambil suatu tindakan yang menyakiti dirinya secara pribadi, tapi kita ambil apa menjadi dasar sehingga penuntasan masalah itu bisa dituntaskan, tidak meminggirkan dia. Gitu. Ya, memang program yang diterapkan ini adalah melakukan pendekatan secara Islami ya, Iya. Metode tahfiz. Nah, ini diharapkan juga sesuai dengan harapan dari orang tua. Kita ingin mengetahui juga dari Ibu Kepala
SMP ya. Iya. Ada Ibu Misra ini. Ibu Misra ini seperti apa nih pendekatannya kepada siswa agar sesuai dengan harapan dari orang tua lah, dengan prosesi adat yang sudah dilakukan itu, ternyata orang tua berharap agar anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh, soleha dan berbakti pada bangsa dan negara. Nah, proses pengajarannya ini seperti apa untuk mencapai keinginan dari orang tuanya itu? Terima kasih Pak. Ini programnya sama, kami memang dari SMP dengan SMA itu memang ada rapat umum Pak ya, yang mana dipimpin langsung sama pimpinan yayasan. Kita di jam sekolahnya sama dengan SMA, yaitu kita memasukkan pelajaran tahfiz dengan tahsin. Yang mana perbedaannya cuma di jam. Kalau di SMP kami tahsinnya 4 jam, tahfiznya 2 jam. Kalau SMA kebalikannya. Kalau di SMA yang tahsinnya 2 jam, tahfiznya 4 jam. Dan satu lagi sekarang udah ada penggerakan ini kurikulum Aceh. Jadi di sini sangat membantu sekali, apalagi kami kan terpadu sama daya, di mana seluruh mata pelajaran itu harus mencantumkan impact ke dalam pelajaran masing-masing. Jadi ini salah satu yang menguntungkan untuk SMP terpadu Al-Azhar pada khususnya. Begitu juga dengan sekolah-sekolah umum. Tapi sebelum ada pun tentang Aceh kurikulum Aceh Merdeka Belajar dan belum Aceh Carong Merdeka Belajar Aceh kurikulum Aceh memang di sekolah sudah diterapkan itu juga. Itu mungkin perbedaannya. Oke. Kalau menurut Ibu ini memang dengan program ini tahfiz ini memang sudah mewakili harapan orang tua belum ketika prosesi adat istiadat penyerahan santri ke pesantren itu? Salah satunya, tapi tambahannya juga kelebihannya dengan diadakannya kemarin, guru bisa mengambil lebih lebih mengambil bisa keputusannya lebih bila dibandingkan dengan sebelumnya. Yang mana kemarin itu kan kita tidak bisa menghukum anak yang melebihi, tapi kalau sekarang sudah diserahkan sama guru, jadi kebijakan kebijakan yang diambil guru itu lebih penuh dari sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita tidak bisa menghukum, takut. Tapi kalau dengan adanya serah kemarin itu kita udah, tapi kan ada poin-poin tersendiri yang harus kita lihat dari hukuman tersebut. Iya, artinya pembelajarannya lebih menganggap siswa-siswa atau santri-santri itu anak-anak kita lah gitu ya? Iya, sama. Oke, baik. Pak Suryadi masih ada yang mau disampaikan? Cukup saya rasa. Baik, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Kepala SMP dan SMA Al-Azhar terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan di pesantren Al-Azhar ini, karena memang sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh orang tua, ini menginginkan anaknya nantinya ke depan menjadi orang yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah bersama dengan Humas dari pesantren Al-Azhar, ada Tengku Ridwan SH. Kita ingin mengetahui ya seperti apa sebenarnya persiapan-persiapan yang dilakukan untuk kegiatan penyerahan santri ke Tengku Guru. Selamat pagi Tengku Ridwan. Ya, selamat pagi. Baik, mungkin bisa disampaikan secara singkat ya. Seperti apa sebenarnya persiapan-persiapan yang memang dilakukan untuk penyerahan santri kepada Tengku Guru ini? Nah, sebenarnya persiapan ini yang mempersiapkan itu wali santri. Karena memang ini acara wali santri untuk Tengku Guru, bukan acara Tengku Guru untuk wali santri, tapi dari mereka untuk kita. Jadi persiapan tepung tawar dan lain sebagainya, upuh ulan-ulan itu semua disiapkan oleh wali santri. Tapi untuk untuk kali ini karena ini masih perdana dan mungkin wali santri dan masyarakat banyak yang sudah lupa terhadap tradisi ini, jadi kita yang mempersiapkan segala halnya. Itu aja. Apa-apa saja memang yang diperlukan itu untuk itu? Seperti orang tua dulu kalau acara resmi itu ada upuh ulen-ulen, ada tempat duduknya dan tepung tawar, kulit kuning dan semplah hilang, seperti itu.
Termasuk kita menyiapkan ada di sana kain kafannya lah. Ini mengisyaratkan bahwa penyerahan itu tidak setengah hati tapi sepenuhnya. Jika bahasa gayunya orang bilang mati murib, hidup dan matinya diserahkan kepada Tengku Guru. Ada rotan, pemukul. Ini mengisyaratkan bahwa kalau dia salah diingatkan, kalau perlu dipukul silakan dipukul, seperti itu. Oh, berarti itu lengkap di dalamnya di situ ya. Dan ini memang dilakukan memang benar-benar untuk mendidik seperti anaknya sendiri gitu. Ya, ini menyerahkan dari wali santri itu kepada Tengku Guru, menyerahkan secara totalitas keseluruhan. Artinya Tengku Guru menganggap anak ini bukan lagi orang lain tapi anak sendiri. Sehingga Tengku Guru itu, para ustadz dan ustazah, guru sekolah siapapun dia lebih dari hati mengajarnya, tidak kaku. Seperti itu. Oke. Terakhir Tengku, dengan adanya kegiatan adat ya, bisa kita katakan adat istiadat ataupun budaya yang kita lakukan di sini, yaitu menyerahkan santri kepada Tengku Guru. Kira-kira apa sih harapannya bagi lembaga pendidikan lain yang ada di Aceh ataupun di Indonesia mungkin? Baiknya khususnya di dataran tinggi Gayo, hal ini harus dikembalikan lagi. Karena memang ini bukan perkara baru, tapi perkara lama yang sudah ditinggalkan. Jadi kita berharap semua pesantren-pesantren khususnya dan sekolah-sekolah, baik itu seluruhnya lah, negeri atau tidak negeri, melakukan hal ini agar guru itu mendidik anak itu dengan sepenuh hati. Artinya dia tidak kaku, tidak takut. Terlebih sekarang ini banyak permasalahan kita lihat di berita-berita saat guru, Tengku Guru, ustadz dan ustazah salah mengambil hukuman kepada santri, kepada anak didik. Ini para wali santri langsung protes, bahkan ada yang melaporkan. Jadi kita ingin hal ini tidak terjadi karena kami para guru itu menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada anak-anak itu bukan hukuman berat, tapi hukuman yang memang ada tingkatannya gitu. Jadi saya berharap agar sekolah-sekolah dan pesantren semua melakukan hal ini, terlebih mengingat keberkahannya pun lebih tinggi. Seperti itu. Baik. Terima kasih Tengku Guru atas penjelasannya terkait dengan santri diserahkan ke pesantren. Ya, terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi sudah kita mengikuti sejumlah rangkaian ya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika memang santri diserahkan ke pesantren, dan harapan dari orang tua maupun arahan yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Daya Al-Azhar ini. Semoga dengan adanya adat ataupun istiadat yang diterapkan, yaitu penyerahan santri ke Tengku Guru ini, dapat menjadikan anak-anak bangsa menjadi lebih berbakti kepada orang tua maupun bangsa dan negara ini sendiri. Saya Satiran dari Pesantren Al-Azhar melaporkan. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام